Sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik. Karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama Bincang Sehat bersama STG ProBio. Halo sahabat sehat Indonesia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan lancar. Dan pastinya Anda semuanya sudah siap mengikuti Bincang Sehat kita bersama STG ProBio. STG ProBio merupakan produk herbal plus probiotik alami yang aman dikonsumsi oleh siapa saja. Bahkan ini aman dikonsumsi untuk anak-anak atau ibu hamil dan ibu menyusui. Sahabat sehat Indonesia, STG ProBio terbuat dari bahan alami yang tentunya semua kandungan di dalam STG ProBio ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Nah, kali ini seperti biasanya kita nanti akan berbincang-bincang seputar kesehatan, berbagi informasi tentang kesehatan ya. Seperti biasanya pula, nanti kita kedatangan narasumber yang pastinya tidak asing lagi di ruang dengar Anda semuanya. Bersama Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Kali ini nanti kita akan membahas seputar penyakit vertigo. Salah satu penyakit yang sering sekali terjadi di kalangan masyarakat, tentunya di masyarakat Indonesia khususnya ya. Baik, bersama STG ProBio selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas seputar penyakit vertigo bersama ahlinya. Dan sebelum kita menjumpai narasumber kita, saya informasikan dulu untuk Anda semuanya masyarakat Indonesia yang membutuhkan STG ProBio. Anda bisa membeli di agen-agen, di apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG ProBio. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Du'afa Tahfiz Quran Al-Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Baik, sahabat sehat Indonesia, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah siap dengan segudang informasi untuk kita semuanya. Halo, Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana ini kabarnya Mas Ali? Alhamdulillah, jumpa lagi dan tentu tetap sehat dan strong, Mbak. Strong ya, karena memang Mas Ali Mustafa selalu mengkonsumsi STG ProBio setiap pagi hari dan juga malam hari sebanyak berapa seloki Mas Ali? 2 seloki. Oke, 2 seloki ya untuk Anda semuanya sahabat Indonesia. Jadi untuk pencegahan, untuk menjaga stamina kesehatan kita bisa konsumsi STG ProBio pas pagi-pagi setelah bangun tidur. Kita bisa mengkonsumsinya sebanyak 2 seloki. Kemudian nanti pas mau tidur ya, pas malam gitu, kita juga bisa mengkonsumsi 2 seloki STG ProBio. Kalau memang Anda memiliki keluhan dengan kesehatan Anda, silahkan Anda bisa menambahkan dosis. Nah, ini bisa kita konsumsi pas siang hari. Dan satu lagi informasinya, kita bisa konsumsi 1 jam sebelum makan agar STG ProBio bisa segera diserap oleh tubuh kita. Baik, Mas Ali Mustafa, untuk hari ini kita akan membahas seputar penyakit vertigo, Mas Ali. Iya. Oke, Mas Ali Mustafa sudah siap ya dengan segudang informasinya untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat sehat Indonesia Boleh, kali boleh. ini. Boleh. Oke, Mas Ali, terkait dari penyakit vertigo, sebenarnya dari vertigo sendiri itu apa, Mas Ali? Ya, vertigo sendiri adalah sensasi pusing, berputar ataupun melayang, bahkan dapat membuat penderita kehilangan keseimbangan, Mbak ya. Nah, kondisi ini tentu disebabkan oleh banyak faktor, Mbak. Nah, adanya kondisi pusing yang mungkin bisa ringan, bisa juga disertai yang parah, bahkan bisa menghambat rutinitas. Seseorang yang kena vertigo yang jelas bisa kehilangan keseimbangan, Mbak. Jadi seperti itu ya, vertigo itu rasa pusing di kepala, seperti berputar-putar ya, tapi bukan berarti joget loh kita ya, hanya kepala yang berputar-putar. Dan ini saya sendiri juga sering sekali mengalami hal yang demikian gitu ya. Nah, itu bisa saya informasikan untuk sahabat sehat Indonesia, makanya jangan lupa untuk selalu cek kesehatan secara berkala alias rutin, agar untuk penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita segera terdeteksi
refleksi. Iya, Kalau saya betul. biasanya pusing itu kalau pas misal habis dari panas atau mungkin kecapean gitu biasanya Mas Ali. Iya. Nah, ini ada rasa pusing-pusing gitu. Nah, itu tadi terkait dari pengertian penyakit vertigo Mas Ali ya. Iya. Nah, sedangkan bagaimana sih penyebab dari vertigo itu sendiri Mas Ali? Ya, ini perlu saya sampaikan bahwa penyebab vertigo ini yang paling umum adalah pada gangguan mekanisme keseimbangan yang terletak di telinga bagian dalam ya. Penyebab umumnya adalah migrain. Awalnya dari sakit kepala sebelah. Ini bisa pusing dan tidak tertahankan. Terus vertigo posisi vertigo sendiri ini umumnya dipicu oleh perubahan posisi kepala pada saat tidur, ini juga bisa. Terus adanya gangguan inflamasi saraf ya, ini bisa juga karena benturan atau mungkin karena kecelakaan bisa. Terus ada juga penyakit-penyakit gangguan di telinga, ini yang bisa memicu vertigo. Nah, selain penyebab itu bisa juga faktor lain, Pak. Faktor lain itu mungkin bisa Nah, diinformasikan. faktor lain ini bisa karena demam, karena sakit-sakit tertentu seperti sakit gangguan pencernaan, ini bisa juga arahnya ke vertigo bisa. Oke, jadi memang kalau untuk penyakit vertigo itu memang rasa pusing-pusing seperti berputar-putar di kepala, dan untuk penyebabnya juga sudah diinformasikan juga oleh Mas Ali Mustafa bahwa memang penyakit vertigo itu tidak jarang terjadi ya. Apalagi kalau kita yang memiliki tekanan darah rendah biasanya malah lebih sering ya Mas Ali ya. Iya, betul benar. Jadi memang kita harus waspada dengan kesehatan kita, dan memang alangkah baiknya saat kita menjaga kesehatan kita selain mencoba untuk selalu hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat, pola hidup kita yang baik, kita juga selalu mengkonsumsi STG Probio setiap pagi dan juga malam hari. Iya. Nanti kalau memang ada keluhan dengan kesehatan, silakan Anda bisa tambahkan dosis pada siang harinya. Seperti itu Mas Ali Mustafa ya. Iya, Nah, iya. terkait penyakit vertigo ya, untuk keunggulan atau mungkin peran STG Probio sendiri untuk penderita vertigo itu seperti apa Mas Ali? Ya, nah inilah kelebihan dari STG Probio yang mampu melancarkan peredaran darah, yang pada dasarnya seseorang yang kena vertigo ini karena aliran darah dan oksigen yang tidak seimbang pada saraf otak, Mbak ya. Nah, di sini STG Probio berperan untuk membantu mentransformasi terkait peredaran darah dan oksigen melalui jantung dan paru-paru, Mbak. Nah, sifat dari STG Probio sendiri mampu menormalkan baik itu tekanan darah yang mungkin rendah menjadi stabil, terus yang tinggi menjadi turun gitu. Yes. Nah, inilah peran yang bagus. Seseorang yang menderita vertigo ini bisa kembali sembuh dengan rajin mengkonsumsi STG Probio. Nah, ini saya sampaikan perlu juga, meskipun vertigo ini bukan penyakit yang mematikan, namun sesungguhnya gangguan ini tentu tidak boleh diremehkan. Ya. Karena apabila kita tidak mengatasi gangguan-gangguan vertigo ini, bisa juga komplikasinya ke arah stroke, Mbak. Oke, jadi untuk teman-teman dan sahabat sehat Indonesia, barangkali Anda sering merasa pusing seperti melayang, atau mungkin rasanya itu di kepala seperti berputar-putar, ini segera cek kesehatan Anda ke dokter atau mungkin puskesmas terdekat dari rumah Anda. Siapa tahu, ya alhamdulillah deh kalau memang ternyata baik-baik saja, cuma kelelahan. Tapi kalau nanti sudah merambah ke vertigo, ampun deh, vertigo itu kalau menurut orang sangat agak sulit gitu ya untuk penyembuhannya Mas Ali ya. Itu Iya, benar betul. ya, agak sulit dalam penyembuhan untuk penyakit vertigo. Jadi buat Anda semuanya sahabat Indonesia, pastikan kita semuanya selalu menjaga kesehatan kita dan rutin mengkonsumsi STG Probio, karena memang sudah disampaikan oleh Mas Ali Mustafa bahwa STG Probio ini memang berperan penting sekali dalam kesehatan kita, terutama untuk penyakit vertigo. Nah, Iya. ini terkait dari harga STG Probio sendiri, ini pun juga sangat terjangkau untuk kita semuanya. Keunggulannya lagi, ini bisa dikonsumsi untuk kita, baik untuk putra-putri kita yang masih usia balita, ini pun juga aman dikonsumsi. Bahkan ibu hamil tetap diperbolehkan mengkonsumsinya ya. Nah, untuk sahabat sehat Indonesia, khusus buat Anda semuanya yang ingin mendapatkan STG
STG Probio. Sekali lagi silakan Anda mendatangi apotek, gerai atau agen-agen resmi STG Probio yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Dan khusus untuk wilayah Jawa Timur, sekali lagi Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Dan jangan kemana-mana, selepas ini nanti kita akan kembali dengan perbincangan masih seputar vertigo, tentunya yang lebih menarik lagi daripada ini, dan masih banyak sekali untuk informasi-informasi kesehatan yang akan kita bagikan untuk Anda semuanya. Bersama Bincang Sehat dan STG Probio, Be Love, Be Care, Be Share. Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio. Pendengar, tim STG Probio sekarang berada di Slorok Panggul, Trenggalek, dan berhasil ketemu keluarga seorang wanita luar biasa yang siap berbagi pengalaman kesehatannya setelah merasakan manfaat serta khasiat dari jamu herbal STG Probio. Lebih jelasnya, pendengar, mari saya ajak Anda untuk bertanya-tanya langsung. Bisa diperkenalkan dengan Mbak siapa ini? Mbak Nia. Ya, Mbak Nia. Alamat lengkapnya mana Mbak sini Mbak? Dusun Seloro. Daerah Panggul nggih? Nggih. Yang konsumsi STG Probio ini Mbak Nia sendiri atau siapa? Bapak ingkang konsumsi. Oh, bapaknya. Nah, bisa berbagi pengalaman Mbak Nia. Bapaknya sebetulnya sakitnya atau keluhannya selama ini apa Mbak? Darah tinggi. Terus perkembangan atau reaksinya dari konsumsi STG Probio ini seperti apa? Kondisi bapaknya sekarang Mbak? Alhamdulillah Bapak semenjak minum STG Probio Nggih. sampun saged nambut damel. Nggih. Alhamdulillah ngaten nggih. Nggih. Kalau boleh Mbak Nia beri saran atau pesan ke pendengar radio atau masyarakat luas, masyarakat Indonesia yang pengen sehat seperti Bapak, Mbak Nia, di mana Mbak Nia yang menyaksikan sendiri dari terapi penyembuhan bapaknya selama ini dengan wasilah STG Probio. Nah, apa yang bisa disampaikan Mbak? Silakan. Ingkang gadah penyakit. Kula sarankan minum STG Probio. Supaya cepat sembuh. Demikian pendengar, terima kasih Mbak Nia sudah diizinkan kami tim STG Probio untuk bersilaturahmi, dan Mbak Nia sudi untuk berbagi pengalamannya, pengalaman dari keluarganya yaitu bapaknya yang pernah mengalami sakit darah tinggi dan luar biasa perubahan atau perkembangan sakitnya, bahkan sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Sukses selalu Mbak Nia. Semoga bapaknya selalu sehat, keluarga bahagia, dan sukses selalu nggih. Dari Slorok Panggul, kami laporkan untuk Anda. Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman konsumen STG Probio. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan semakin Sahabat Sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Tapi sensasinya rasanya, itu seperti betul. berputar seperti itu. Yes, jadi memang ada beda ya antara vertigo sama migrain. Kalau Mereka orang Jawa bilang keliengan gitu. gelieng. Bisa. Iya. Nah, ini memang sangat kakak beradik mungkin ya Iya. kalau kita istilahnya antara vertigo sama migrain, karena memang dua-duanya itu menyerangnya di kepala dan kepala akan terasa pusing-pusing dan Iya. sebagainya. Kalau yang khusus untuk vertigo ini seperti berputar-putar ya. Jadi Iya. kalau istilah lagunya Peter Pan itu kaki di kepala, kepala di kaki mungkin Iya, ya. betul. Nah, Tapi kalau versinya kita kalau versinya dengan orang Jawa kondisi putar. kehilangan keseimbangan karena vertigo ini bisa terjadi muntah Mbak ya, bisa terjadi muntah, terus bisa keluar keringat yang berlebih, bahkan kadang-kadang gerakan bola mata ini kalau dilihat ini berbeda, dan rasa vertigo sendiri ini juga di telinga juga mempengaruhi, biasanya di telinga sampai berdenging Mbak, seperti itu. Jadi kalau kita vertigo biasanya di telinga akhirnya juga merasakan keanehan yang Iya, nggak sewajarnya kalau lah, migrain masa nggak tidak. seperti biasanya. Kalau migrain tidak. Nah, Iya. kalau saya sih sering terjadi di saya itu ya paling-paling ya ada pusing-pusing di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kadang di belakang kalau memang Nah, pas itu kecapean. beda tuh. Itu Iya. mungkin karena faktor kecapean atau karena mungkin faktor belum ada transfer gaji. Itu Oh, juga
bisa ini tuh. dia. Kalau itu sih kayaknya memang betul ya. Iya. Selain kecapean, biasanya kalau saya sendiri misal baru pulang ya, ini karena memang pekerjaan kita kan ngamen ya, Iya. kita sering pergi keluar kota atau kemana gitu, Iya. dan ketika pulang kadang memang cuaca memang lagi panas nih Mas Ali Iya, ya, jadi bisa. pas kepanasan kita pulang ya udah rasanya itu di kepala kayak pusing-pusing gitu sih. Nah, ini ya berdasarkan dari penyebabnya saja juga berbeda, Pak ya. Ya. Nah, migrain ini disebabkan karena aktivitas saraf yang tidak normal sehingga memicu sinyal rasa sakit di otak sebelah. Kalau vertigo ini tergantung pada jenis vertigonya. Vertigo bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, dan itu rasa sensasinya juga memang berbeda seperti itu. Ini dari penyebabnya saja vertigo berbeda dengan migrain gitu. Oke, jadi memang dia itu kalau istilahnya yaitu tadi seperti kakak adik lah, kakak beradik, Iya. karena memang penyebabnya juga berbeda, namun rasanya masih ada yang agak-agak sama gitu ya, menyerang di kepala semuanya. Dan Tapi kalau Ya. dua-duanya baik itu vertigo atau migrain ini bisa memicu stroke, Mbak. Oke, Iya. nah bahaya kan? Nah buat sahabat sehat Indonesia, yuk kalau misal kita merasa pusing-pusing atau kepala kita serasa berputar-putar, segera cek kesehatan kita ya. Karena memang ini kalau kita vertigo atau kita migrain ya, ini Iya. bisa menyebabkan stroke. Jadi ini bisa dikatakan kalau penyakit vertigo atau mungkin penyakit migrain ini bisa menyebabkan komplikasi juga Mas Ali. Iya, betul. Oke, jadi memang untuk vertigo sama migrain sendiri bisa menjalar atau menyebabkan komplikasi. Jadi buat sahabat sehat Indonesia, pastikan Anda selalu menjaga kesehatan kita, dan sering kita informasikan kepada Anda, kita tekankan juga kepada Anda, silahkan banyak mengkonsumsi air putih, karena memang air putih itu sangat-sangatlah membantu dalam kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan kita ya. Wes, penyakit apapun ini air putih juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting sekali dalam pengobatan seperti itu ya. Ada terapi sederhana, Mbak, untuk penderita vertigo ya, Yes. yang mungkin sering kambuh. Ini saya perlu sampaikan ya. Menghindari gerakan yang secara tiba-tiba agar tidak terjatuh apabila terjadi serangan vertigo. Terus apabila terjadi serangan vertigo, segera duduk jika vertigo ini mulai terasa ya. Mulai terasa agak ngeliyeng, segera duduk atau berbaring. Nah, gunakan apabila berbaring ini bantal agar posisi kepala atau saat tidur ini bantal lebih tinggi ya dari biasanya. Terus gerakkan kepala secara perlahan-lahan. Ini coba digerakkan kepala secara perlahan-lahan. Saya udah geleng-geleng nih. Nah, kalau geleng-geleng terlalu cepat ini malah memicu. Terus hindari gerakan kepala ndangak ya kalau orang Jawa, atau ke atas ya. Mendongak Iya. ke atas. Nah. Terus tubuh cenderung membungkuk. Nah, apabila terjadi hal-hal yang seperti itu, mintalah tolong pada orang yang ada di sekitar secepatnya untuk membantu, untuk misalnya kok nih di luar rumah atau apa, mintalah tolong kepada orang yang dekat di situ untuk membantu, untuk istilahnya mengatasinya, agar misalnya di perjalanan ya segera istirahat atau minggir gitu. Oke, jadi kalau memang kita merasakan kok tiba-tiba kepala kita udah mulai pusing ya, udah mulai pening, udah mulai berputar-putar. Nah, ini alangkah baiknya kalau pas kita berkendara ya segera menepi gitu Mas Iya, Ali ya. betul. Oke, jadi kalau yang tadi istilahnya disampaikan Mas Ali Mustafa, kita tidurnya dengan bantal yang agak tinggi Mas Ali Iya. ya. Nah, ini kalau orang Jawa bilang lagi ya, kita karena kita orang Jawa sih. Nah, ini namanya apa jenenge ya? Senden ya. Betul, senden. Hampir bisa. mirip-mirip lah seperti orang yang baru melahirkan gitu, jadi bantalnya agak tinggi seperti itu. Dan dipejamkan mata ya, kalau misalnya buka mesti muyer. Iya. Oke, ya betul itu. Itu kayaknya saya juga pernah ngalamin sih yang hal yang itu. Tapi entahlah faktornya apa. Tapi betul banget kalau kita pas benar-benar merasakan pusing yang seperti itu, biasanya kalau kita melek, yaudah rasanya itu seperti berputar lah seluruh isi dunia. Memang betul banget kayak terbalik ya. Nah itu ya. Jadi untuk sahabat sehat Indonesia, kalau memang merasakan hal-hal yang sedemikian atau hal-hal demikian, silakan langsung bawa ke puskesmas atau dokter. Dan kalau memang kita ada di perjalanan, ya bolehlah kita langsung menepi terlebih dahulu ya, karena kalau vertigo sendiri menyerang sangat cepat ya, tiba-tiba pusing. Kalau kita paksaan atau kita paksain untuk naik kendaraan ya sangatlah berbahaya gitu ya. Nah itu untuk perbedaan vertigo sama migrain ya. Iya. Ini memang ada perbedaan
kecurigaan dan itu semuanya juga menyerang di kepala sih, kakak beradik lah kalau saya bilangnya gitu. Nah, kalau dari migrain sendiri nih Mas Ali, apakah migrain itu juga bisa memicu timbulnya vertigo Mas Ali? Ya, migrain dalam kondisi-kondisi tertentu sebetulnya variabelnya sangat jauh ya Mbak. Kalau misalnya arah ke vertigo, akan tetapi apabila tidak diatasi terus terapinya juga tidak benar, ini bisa. Akan tetapi variabelnya sangat jauh ini sebetulnya. Oke, jadi sebenarnya memang variabel sangat jauh sih, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya penyakit migrain ini bisa memicu munculnya atau terjadinya penyakit vertigo gitu Mas Ali berarti ya? Iya. Jadi seperti itu ya untuk sahabat sehat Indonesia, dan alangkah baiknya juga kita mencegahnya daripada mengobati. Jadi silakan Anda bisa konsumsi herbal STG Probio yang merupakan satu cairan herbal ini sangat aman dikonsumsi dengan kandungan yang baik pula. Sudah halal juga, bersertifikat halal dari MUI ya tentunya. Kemudian ini juga merupakan produk yang sudah berbadan POM dan 100% produksi Indonesia, merupakan produk best seller, produk terbaik, herbal terbaik ya. STG Probio merupakan produk herbal juga, ini bisa meningkatkan metabolisme dan pastinya STG Probio juga bisa menambah imunitas dan stamina tubuh kita. Jadi kalau kita misalkan ingin mengkonsumsi vitamin, kita ndak usah susah-susah atau mungkin bingung ya, kita cukup menggunakan STG Probio saja untuk stamina atau mungkin vitamin kita setiap harinya. Seperti itu ya untuk sahabat sehat Indonesia. Dan satu lagi ya, untuk STG Probio sendiri ini mampu mereproduksi dengan cara menormalkan sistem kekebalan tubuh atau sistem metabolisme dan pencernaan. STG Probio juga mampu memperbaiki kualitas darah menjadi lebih baik. Makanya untuk STG Probio sendiri sangat aman dan disarankan dikonsumsi baik untuk penderita darah tinggi, darah rendah, dan juga pastinya baik dikonsumsi untuk penderita vertigo. Bukankah gitu Mas Ali? Makanya sering saya sampaikan bahwa kelebihan STG Probio ini ada 5 Mbak ya. Nah, ini mampu memperbaiki sistem pencernaan. Nah, STG Probio juga mampu memperbaiki sistem peredaran darah. STG Probio juga mampu memperbaiki sistem pernapasan atau alur oksigen yang ada di dalam darah. STG Probio mampu memperbaiki sistem pembuangan. Ini pembuangan baik melalui BAB, melalui keringat, dan melalui urin atau kencing. Yang kelima adalah STG Probio mampu memperbaiki sistem enzimatik. Nah, dari kelima ini yang cocok ataupun yang ada keunggulan pada penderita vertigo ini adalah di sistem peredaran darah ya, dan juga sistem pernapasan. Karena apa? Pada dasarnya orang yang menderita sakit vertigo ataupun migrain ya, vertigo terutama, ini karena kondisi oksigen dalam saraf otak ini tidak seimbang atau kurang istilahnya. Nah, dengan dibantu STG Probio ini, sistem pernapasan dari paru-paru kita mentransformasi ke saraf otak ini lebih efektif. Demikian Mbak. Oke, jadi memang itu juga merupakan keunggulan dari STG Probio untuk kesehatan kita ya. Dan ini memang sangat baik sekali ketika kita mengkonsumsi STG Probio adalah 1 jam sebelum makan. Iya, betul. Sekali lagi, ini sahabat sehat Indonesia yang membutuhkan STG Probio nanti bisa datang langsung ke agen-agen atau mungkin apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Atau untuk Anda semuanya, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, Anda bisa langsung datang ke Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung ya. Dan Anda jangan kemana-mana, tetap setia bersama radio kesayangan Anda ini, karena kita juga masih akan hadir kembali dengan banyak sekali informasi kesehatan untuk Anda semuanya, khususnya pada hari Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamin. Alamat saya Dusun Bendo, Bausan Kidul, Grayun, Ponorogo. Saya terkena penyakit ginjal yang sebelah kanan. Saya pernah berobat ke beberapa rumah sakit di Ponorogo. Memang seketika pulang dari rumah sakit, keadaan saya membaik. Tapi sejak beberapa bulan yang lalu, penyakit saya kambuh lagi. Dari itu, saya mencoba mencari jalan alternatif untuk kesembuhan saya. Saya mendengarkan di radio ada jamu herbal STG Probio. Saya habis 2 botol, saya minum 2 sloki 2 kali sehari, setiap pagi dan malam sebelum tidur. Dan khasiat yang saya dapat setelah mengonsumsi STG Probio, alhamdulillah saya sangat luar biasa. Perut saya yang awalnya sering sakit sekarang sudah tidak sakit lagi, dan saya menyarankan bagi siapa saja yang menderita penyakit seperti saya ataupun penyakit lainnya, silahkan mengonsumsi STG Probio untuk kesembuhan Anda. Terima kasih STG Probio yang sudah menyembuhkan penyakit saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman konsumen STG Pro. Sahabat Sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Gitu. Nah, sekarang apakah ada ini Mas Ali terapi dari makanan atau minuman yang ada di sekitar kita untuk penderita penyakit vertigo? Ya, banyak Mbak ya. Termasuk kita sering mengkonsumsi air kelapa. Ini sangat bagus karena selain melancarkan peredaran darah, ini juga bisa membantu menghilangkan toksin atau radikal bebas. Ini air kelapa ini untuk terapi vertigo bisa. Terus yang berikutnya adalah anggur, Mbak. Anggur ini salah satu buah yang bagus untuk mengatur terkait kinerja paru-paru. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa penderita vertigo ini karena kekurangan oksigen di saraf otak, sensasi pusing sendiri apabila kita tidak suka makan buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan tentu sangat sulit ya Mbak ya. Akan tetapi maka saya sampaikan ini perlu bagi masyarakat ini yang tidak suka makan buah, sekarang saya sarankan harus banyak makan buah. Nah, sebetulnya buah-buahan banyak sekali, akan tetapi yang cocok untuk penderita vertigo ini buah anggur, terus kelapa. Kelapa ini airnya juga sama daging buahnya ini juga bagus. Terus lagi kalau suka buat teh dari daun ketepeng. Nah, ini teh daun ketepeng ini juga bagus untuk penderita vertigo. Nah, di sini STG Probio sudah ada ya Mbak, komposisi dari daun ketepeng sendiri. Nah, maka kalau yang tidak suka atau mungkin mencari daun ketepeng ini susah, ya sudah beli STG Probio saja. Ini salah satunya seperti itu. Tapi kalau daun ketepeng sendiri biasanya kita itu menjumpai di sering kalau di tempat kita itu ada di kawasan rada pegunungan ya, lah, rada pinggir-pinggiran gitu ya. Di pantai juga banyak. Terus ini tumbuh ini bebas, ini biasanya di daerah tropis banyak. Tinggal kita browsing, cari fotonya, kita cari ada. Yes. Jadi terkadang memang tumbuhan ini ada di sekitar kita, cuman kita yang nggak tahu kalau ini adalah namanya ini gitu biasanya ya. Oke, dan itu terkait dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Dan juga ada buah, tadi ada air kelapa juga yang baik sekali dikonsumsi untuk penderita vertigo. Oke, itu tadi terkait dari beberapa tumbuhan atau makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang bisa dikonsumsi untuk penderita vertigo. Nah, kalau hal-hal yang mestinya dihindari oleh penderita penyakit vertigo ini apa saja Mas Ali? Ya, kalau makanan sebetulnya makanan yang ada gasnya ya, seperti sebetulnya tape jangan dulu kalau orang vertigo, tape tidak boleh karena itu gas. Terus minuman ada, kalau minuman berkarbonasi, minuman alkohol yang mengandung alkohol ini tidak boleh bagi penderita vertigo. Ada lagi es ini juga tidak boleh karena es sendiri ini memicu pembekuan
darah pada lambung ya. Terus juga ini memicu gangguan di paru-paru juga. Ini lebih baik dihindari minum es, air dingin, terus minuman bersoda, terus minuman yang mengandung alkohol, dan tape sementara dihindari dulu. Oke, jadi memang ada ya makanan di sekitar kita yang memang sebaiknya untuk tidak kita konsumsi seperti itu. Jadi tape, kalau saya suka banget ya, nampaknya Mas Ali sendiri juga suka banget ya sama yang namanya tape. Iya, kalau kita sehat enggak apa-apa, tapi kalau yang memiliki gangguan vertigo lebih baik dihindari dulu. Oke, jadi itu saran-saran ya yang pastinya sangat bermanfaat lah. Kalau saya sih seperti itu, karena memang terkadang kita nggak tahu ya, kita pas pusing-pusing dikiranya cuma darah rendah saja, akhirnya kita nggak makan timun gitu. Nah ternyata salah satu yang mungkin perlu kita tidak konsumsi adalah tape. Dan tadi kalau jenis minuman ya, ini adalah minuman yang mengandung gas juga ya, kayak misalkan soda kayak gitu. Nah itu kayaknya kurang bagus dikonsumsi untuk penderita vertigo ini Mas Ali ya. Dan juga es yang memang sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia yang masih setia bersama radio kesayangan Anda di program kita Bincang Sehat bersama STG Probio kali ini. Nah, untuk terapi yang lain mungkin ada Mas Ali terkait dari penyakit vertigo ini? Terapi yang lain bisa menggunakan terapi refleksi ya, titik-titik saraf kaki ataupun tangan. Ini bagi penderita vertigo ini bisa diterapi. Kalau terapi kaki ya di jempol ya, biasanya di jempol atau ibu jari kaki, ini baik kanan atau kiri, ini diterapi. Biasanya terapi-terapi khusus ini misalnya ada tekanan-tekanan di saraf kepala atau saraf otak, ini 30 kali tekanan, hingga kalau yang vertigo parah ini sampai 60 kali tekanan. Ini baik ini di kaki ataupun tangan seperti itu. Oke, jadi itu adalah terapi lain untuk penderita vertigo. Dan jangan lupa juga untuk sahabat sehat Indonesia, selain terapi itu tadi, kemudian menghindari makanan-makanan yang mengandung gas, kemudian minuman yang mengandung minuman es atau yang bersoda, dan minuman siap saji biasanya seperti itu ya, atau minuman kaleng-kaleng kayak gitu. Nah, kita juga harus mengkonsumsi STG Probio untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi kalau memang kita sudah memiliki keluhan seperti ini tadi, vertigo. Vertigo itu kalau dikatakan sulit disembuhkan ya emang sulit, kalau dikatakan mudah disembuhkan ya memang mudah, tergantung dari diri kita lah, bagaimana kita menyikapi untuk penyakit vertigo ini, dan bagaimana kita pandai-pandainya menjaga kesehatan kita, atau kita yang memang sudah menderita vertigo pengen banget segera sembuh. Nah ini cara-caranya tadi juga tipsnya sudah dijelaskan oleh Mas Ali Mustafa, jadi semuanya itu tinggal ke diri kita juga ya. Jadi, bagi penderita vertigo yang sudah parah ataupun yang sering terjadi, mungkin 1 minggu sekali timbul, atau bahkan 1 minggu bisa lebih dari 1 kali, 2 atau 3 kali. Ini ada 3 metode yang memang harusnya dijalankan semua, harus bareng-bareng Mbak ya. 3 metode ini adalah adalah metode terapi atau terapi yang saya sampaikan, baik itu refleksi, akupresur ataupun akupuntur. Terus ini harus jalan. Terus yang kedua adalah metode dengan mengkonsumsi herbal seperti STG Probio. Ini sangat cocok untuk terapi yang herbalnya. Yang ketiga adalah menjaga pola makan yang menjaga pola makan, yang itu hindari makanan-makanan yang memicu vertigo, dan juga makanan-makanan yang sebagai pendukung pengobatan atau buah-buahan yang sebagai pendukung pengobatan ini harus dikonsumsi. Nah, tiga-tiganya ini harus dijalankan di setiap harinya. Jadi misalnya saya kena vertigo ya, pada hari itu juga mungkin 1 minggu 2 kali terapi refleksi, terus makan buah anggur atau air kelapa, terus minum juga STG Probio sesuai aturan, yaitu pagi 2 seloki, siang 2 seloki, dan malam hari 2 seloki, ini sebelum tidur. Nah, ini diterapkan bagi penderita-penderita yang saya sarankan yang
sudah mungkin sering timbul, ini baik faktor resiko-resiko yang karena mungkin pernah jatuh atau ini saya sarankan untuk tiga-tiganya ini berjalan bareng seperti itu, Mbak. Oke, jadi ada 3 metode yang memang bagus atau harus kita lakukan gitu ya, agar memang tuh penyakit jangan kita diambil salah satu. Aku terapi saja, terapi saja tentu tidak efektif, atau aku tak makan anggur saja, atau ini juga tidak efektif. Karena pada dasarnya kalau tiga-tiganya ini berjalan dengan tepat, otomatis semuanya saling sinergi ya, semuanya saling sinergi dan tiga-tiganya ini saling ada kaitannya. Jadi terapi ini saya sampaikan, ini terapi ini sifatnya membuka simpul saraf peredaran darah. Ini dibuka dengan terapi. Yang kedua, setelah itu minum STG Probio. Nah, ini STG Probio langsung menuju sasaran, baik itu di pencernaan untuk peredaran darah, baik itu juga ke paru-paru untuk mengatur atau mengontrol oksigen ya. Ini yang herbalnya. Yang berikutnya adalah makanan baik itu anggur atau buah anggur atau air kelapa ini membantu mempercepat proses perjalanan atau proses pengobatannya. Jadi tiga-tiganya harus jalan dan hindari makanan pemicu. Ya, mentang-mentang sudah mungkin terapi dan ini tetap minum soda ataupun minum es ataupun ini sama juga bohong. Jadi tiga-tiganya ini harus berjalan dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, jadi seperti itu ya untuk sahabat sehat Indonesia, tiga-tiganya harus berjalan, metodenya jangan diambil salah satu untuk tubuh kita agar tetap sehat, dan khususnya untuk penderita penyakit vertigo ini juga bisa segera teratasi ya. Nanti kita akan membahas seputar faktor resiko siapa saja yang bisa terserang vertigo ya. Tentunya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami, bersama radio kesayangan Anda dalam program kita, program yang sangat luar biasa sekali, program Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Pendengar, kita dengarkan hasil berbagi pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi STG Probio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Juri, alamat kula Mbanon, Bausan Lor Rayon Ponorogo. Kula gadah keluhan penyakit jantung. Lajeng kula berobat teng dokter, dateng spesial niku dereng wonten perubahan. Lah nggih otomatis namine gadah penyakit niku nak bingung. Kula mirengaken radio menika wonten sponsore wonten STG Probio. Lajeng kula tumbas, kula nyobi STG Probio sedinten menika nginem kaping 3 enjing saderenge sarapan siang, lajeng dalu menika ajeng tilem. Niku alhamdulillah telah setunggal botol niku pun enten perubahan. Kesehatan kula niku semakin membaik. Lajeng kula tumbas malih ngantos setelah sekawan niki alhamdulillah sampun 90% kesehatan saya membaik. Nggih, matur sembah nuwun dumateng STG Probio. Lan kesan-kesan kula kagem sederek-sederek ingkang gadhahi penyakit kados kula, gejala jantung, menika kula nyuwun panjenengan nyobi STG Probio, mbok menawi mungkin niku adalah solusi untuk menyembuhkan penyakit panjenengan kados kula. Nggih, sepindah malih matur suwun kagem STG Probio. Semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mendengarkan berbagi pengalaman Sahabat Sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Terkait dari penyakit vertigo, ini memang ada faktor resiko ya. Siapa saja kiranya yang mudah mengalami vertigo, ini nanti akan langsung dijelaskan juga oleh Mas Ali Mustafa. Nah, ada siapa saja ini Mas Ali Mustafa yang gampang atau faktor resiko dari penyakit vertigo itu sendiri? Ya, ini penting saya sampaikan bahwa penderita vertigo ini yang memiliki resiko ya terkena vertigo ini biasanya kalau usia umur ya rata-rata umur 50 tahun ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan usia muda bisa kena. Nah, seseorang yang mengalami kecelakaan atau benturan kepala terus memiliki riwayat faktor genetik, ini juga bisa mengalami stres berat, ini juga bisa sering mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol,
Ini juga bisa. Terus wanita khusus untuk wanita ini mengkonsumsi obat-obatan seperti pil KB atau yang obat-obatan yang untuk hormon estrogen ya. Ini juga bisa memicu vertigo. Nah, orang-orang yang KB pil ini ya. Terus alergi. Nah, vertigo dapat menjadi salah satu gejala munculnya alergi juga. Terus seseorang yang kena tumor otak ini bisa juga vertigo karena faktor tekanan udara, cuaca yang berbeda ini bisa juga. Misalnya seseorang yang baru pindah, misalnya dari Indonesia pindah ke Kutub Utara atau ke Rusia atau kemana. Ini bisa juga karena faktor udara ya, faktor oksigen yang berbeda. Ini juga bisa. Nah, saya sampaikan terkait stres berat, gangguan kecemasan, ini rasa cemas yang mungkin panik dan sebagainya, ini bisa juga berpotensi vertigo. Terus sakit sifilis ini infeksi menular dari seksual, ini biasanya laki-laki ini bisa kena. Terus ada lagi terkait diabetes ini juga memiliki resiko vertigo. Kehamilan faktor tentu orang-orang yang hamil ini karena perubahan hormon ini juga bisa kena vertigo. Nah, terus penderita Alzheimer atau Parkinson, ini sakit gangguan saraf kepala ya, ini bisa karena keseimbangan orang-orang yang menderita Parkinson ini yang biasanya tangan ini gemetar seperti itu ya. Ini bisa juga kena vertigo. Stroke ringan ini bisa juga. Nah, ternyata banyak Mbak ya. Nah, ternyata yang saya begitu simak saya ini sampaikan disimak banyak. Nah, ya. makanya baik laki-laki atau perempuan ini ya kita jalani kehidupan secara baik karena bisa juga nih. Ya itu tadi penyakit sifilis saja bisa memicu vertigo. Ini padahal jauh ya hubungannya dari bawah sampai ke atas. Nah, begitu juga ya kan, begitu juga mengkonsumsi pil KB. Ini karena hormon estrogen. Ini juga memicu vertigo. Ini mungkin ibu-ibu yang mendengarkan siaran ini yang mungkin mengkonsumsi pil KB yang tidak cocok bisa seperti itu. Oke. Jadi untuk Anda ketika khususnya untuk ibu-ibu, mamah-mamah muda yang mengkonsumsi pil KB ya, kemudian ketika mengkonsumsi kok tiba-tiba kepalanya terasa berputar-putar atau pusing, ini nampaknya segera dan sesegera mungkin untuk dicek kesehatannya. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, ada lagi Mbak, lupa ini. Bagi yang memiliki gangguan di telinga ya, karena ya saya cuplik awal tadi bahwa vertigo ini ada kaitannya dengan telinga. Nah, kelainan jumlah cairan di telinga ini memicu vertigo, seperti respon imun yang tidak normal, ini hubungannya dengan telinga. Infeksi virus yang melalui telinga ini juga bisa. Terus juga terkait adanya penyumbatan pembuluh darah di saraf telinga, ini seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk sahabat Indonesia. Ini yang masih setia bersama kita semuanya di Bincang Sehat. Tentunya banyak sekali hari ini yang kita bahas dan poin-poin penting dari penyakit vertigo ini yang memang harus kita kerjakan atau yang harus tidak kita kerjakan. Apa yang harus kita makan atau apa yang harus kita hindari. Ini memang tadi sudah diinformasikan. Apalagi dari faktor resiko sendiri ternyata banyak banget ya. Bahkan ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB ternyata ini pun juga bisa memicu penyakit vertigo. Nah, di session kita yang terakhir ini Mas Ali ya, karena kita memang membahas terkait dari vertigo, bisa diinformasikan ulang terkait dari keunggulan STG Probio untuk penyakit vertigo. Sedikit saja sebelum kita pamit ini ya. Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa STG Probio ini mampu memperbaiki sistem peredaran darah dan pernapasan, sehingga mengkonsumsi STG Probio ini sangat dibutuhkan bagi penderita vertigo ya Mbak. Nah, STG Probio bagi penderita vertigo ini bisa mengatasi penyumbatan pembuluh darah yang ada di saraf kepala. Terus memperbaiki sistem sirkulasi oksigen yang ada di saraf otak. Selain itu, STG Probio juga membantu memulihkan sistem saraf, baik itu gangguan di saraf otak maupun gangguan di saraf telinga yang memicu vertigo. Terus STG Probio mampu mencegah dan mengatasi efek mual dan muntah. Ini bagi penderita vertigo yang sampai mual dan muntah. Nah, STG Probio sendiri juga mampu memperbaiki gangguan-gangguan infeksi seperti karena virus ya, seperti pemicu vertigo, sifilis atau apa. Ini STG Probio berperan di sini karena
bisa mengatasi ataupun mematikan virus ataupun bakteri yang tidak baik ya. Terus STG Probio sendiri bisa mencegah terkait komplikasi lanjutan karena vertigo. Demikian. Oke, jadi memang STG itu perannya sangat penting sekali untuk kesehatan kita pastinya ya. Dan Iya. kita bisa konsumsi 2 seloki pagi hari, 2 seloki malam hari untuk menjaga kesehatan kita. Dan kalau memang kita memiliki keluhan ya pastinya bisa ditambahkan dosis yang kita konsumsi ya. Iya, maka ini ya, selain itu, selain memperbaiki STG Probio ini bisa yang saya sampaikan itu, ini apabila dikonsumsi bagi istilahnya untuk menjaga kesehatan saraf otak, ini bisa memperbaiki sel-sel otak yang mengalami kerusakan. Terus memperbaiki sistem saraf terkait pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah di otak dan memperbaiki kualitas tidur, Mbak ya. Nah, biasanya kalau mengkonsumsi STG Probio dalam beberapa hari kan tidurnya juga lebih nyenyak, dan ini salah satu terapi bagus, terapi herbal bagi penderita vertigo. Oke, dan di segmen terakhir ini Mas Salim Mustafa ada hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat sehat Indonesia kali ini. Iya, penyakit timbul karena kita terlalu sering memandang remeh. Pentingnya menjaga kesehatan ini tentu harus kita perhatikan. Dan Anda tahu, cinta sejati benar-benar penting, tapi teman juga penting, keluarga juga penting, bertanggung jawab, disiplin, dan menjadi sehat juga benar-benar penting. Maka mari kita jaga kesehatan kita, jaga teman kita, juga jaga cinta kita. Wow, luar biasa sekali, super sekali hari ini ya. Oke, dan jangan lupa sekali lagi Anda bisa konsumsi STG Probio setiap pagi hari dan juga malam hari menjelang tidur sebanyak 2 seloki. Dan kalau memang ini dibutuhkan atau memang kesehatan kita sudah terganggu, silakan dosisnya ditambah pas siang hari. Kita bisa konsumsi STG Probio 1 jam sebelum makan agar STG Probio bisa segera diserap oleh tubuh kita. Anda pun sahabat sehat Indonesia bisa mendapatkan STG Probio di agen-agen atau apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio khusus untuk wilayah Jawa Timur. Sekali lagi Anda semuanya bisa mendapatkan STG Probio di Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Dan terkait dari penyakit keluhan yang Anda derita, nanti Anda pun juga bisa berkonsultasi di call center kami 082132245479. Jaga selalu kesehatan Anda karena kesehatan merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memang kewajiban kita adalah menjaganya ya. Salam sehat bersama STG Probio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Indonesia, demikian tadi bincang sehat spesial hari ini bersama pakar pengobatan herbal Indonesia. Dipersembahkan oleh STG Probio. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.